Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran matematika wajib di materi geometri ruang. Nah, setelah minggu kemarin kalian sudah mempelajari sejarah geometri ruang, unsur-unsur yang terdapat di geometri ruang, benda putar, dan hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang terdapat pada geometri ruang. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan membahas tentang jarak pada bangun ruang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian dapat mendeskripsikan jarak antara titik, garis, dan bidang dalam ruang, menjelaskan prosedur dan menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, garis ke garis, garis ke bidang, dan menentukan jarak bidang ke bidang dalam ruang bidang datar. Nah, untuk membantu kalian memahami materinya yang ada di aspek thinking, maka ibu buatlah video pembelajaran ini. Jadi sambil memahami materinya di aspek thinking, ibu akan membantu kalian untuk memahaminya bersama-sama. Nah, kita masuk ke sub yang pertama, yaitu kita akan menentukan jarak titik ke titik. Nah, coba amati gambar berikut. Di gambar ini ada dua buah titik, ya kan? Berdasarkan apa yang telah dipelajari di kegiatan 1 kemarin, untuk menentukan jarak antara kedua titik tersebut, kita dapat menentukan dengan cara apa? Mengapakan titik A ke titik B. Misalnya, ini rumah si Andi, ini rumah si Bayu. Gimana kira-kira kita bisa mengukur jarak antara rumah si Andi dan rumah si Bayu? Dengan cara apa? Kira-kira dengan cara apa? Ya, dengan cara menarik garis lurus dari rumahnya si Andi ke rumahnya si Bayu. Terus berarti dengan cara apa? Menghubungkan kedua titik tersebut ya. Berarti di sini dengan cara menghubungkan. Nah, perhatikan kubus berikut. Ibu punya kubus. Apabila panjang rusuk pada kubus tersebut adalah 6, jadi di kubus ini setiap rusuknya panjangnya 6. Gitu. Ya. Dan titik S adalah pertengahan antara rusuk CG, maka hitunglah titik A ke titik S. Nah, di sini kamu disuruh menentukan jarak antara titik A ke titik S ini. Berarti dengan cara apa tadi? Menarik garis lurus atau menghubungkan antara titik A ke titik S, ya kan? Nah, yang pertama, untuk menentukan jarak titik A ke titik S, yang harus dilakukan adalah membuat garis yang menghubungkan titik A dan titik S. Berarti kamu buat garis yang menghubungkan antara titik A ke titik S. Nah, setelah itu, setelah membuat garis yang menghubungkan titik A dan titik S, kita ketahui bahwa jarak AS dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu dengan menghubungkan garis-garis berikut ini. Nah, untuk nih di sini ada nih. Untuk mengetahui jarak titik A ke titik S, maka kita dapat menggunakannya dengan menentukannya dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu dengan menghubungkan garis-garis. Rumus Pythagoras ini terkenal dengan segitiganya kan? Nah, berarti untuk membentuk segitiga, garis apa lagi yang bisa dihubungkan? Yaitu garis A ke C, ya kan? AS, terus AC, terus CS, ya kan? Garis-garis tersebut akan membentuk bangun segitiga siku-siku yang ini. Nah, untuk menentukan jarak AS terlebih dahulu ditentukan jarak garis apa? Nih,
Untuk menentukan jarak garis AS, kita mau menentukan jarak garis AS. Ibu gambar lagi ya. Ini A, ini S, ini C. Untuk menentukan ini, maka kita harus tahu dulu jarak apa? Jarak garis titik-titik sebagai alasnya, berarti yang alas yang mana nih? Garis AC, ya benar. Jarak garis AC sebagai alasnya, cara menentukan dengan menggunakan rumus. Nah, ini kan garis AC adanya di sini nih, ya kan? Berarti kita tahu di sini rusuknya 6, ya kan? Setiap rusuknya adalah 6. Maka untuk kita tentukan dulu garis AC-nya. Berarti untuk menentukan garis AC, kita buat lagi segitiga. Yang mana segitiga yang akan dibuat? Berarti yang ini kita ambil. Berarti di sini ada nih. Sebentar. Nah, berarti kita buat. Itu kan? AC, ini A, ini C, ininya B, ya kan? Kita tahu nih rusuknya adalah 6, berarti AB 6, BC juga 6. Sekarang kita tentukan yang ini. Berarti caranya gimana? Berarti AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti di sini 6, di sini 6. Berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti sama dengan 36 ditambah 36. Atau kita bisa tulis 36 kali 2, ya kan? Berarti AC-nya sama dengan 36 diakarkan. Bisa keluar? Bisa. Berarti hasilnya 6 akar 2. Nah, kita udah tahu nih. AC-nya adalah 6 akar 2. Sekarang kita tentukan apa lagi? Setelah mendapatkan nilai AC, maka jarak titik A ke titik S dapat diketahui dengan cara menggunakan rumus Pythagoras juga sebagai berikut. Coba lihat. AC-nya udah ketahuan. Sekarang CS-nya. Coba Ibu tanya. Kan setiap rusuknya adalah 6. Nah, berarti dari C ke G ini berarti adalah 6. Tadi diketahui bahwa S itu merupakan titik di tengah-tengah antara C sama S. Berarti kalau garis CS-nya berapa? 6. Karena ini setengahnya, maka 6 dibagi 2, ya kan? Berarti garis CS adalah 3, gitu kan? Nah, sekarang kita tentukan AS. Berarti gimana caranya? AS sama dengan AC kuadrat ditambah CS kuadrat, ya kan? Berarti sama dengan, Ibu tulis di sini ya. AC-nya berapa? 6 kuadrat, 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ya kan? Berarti sama dengan 6 pangkat 2, 36. Akar 2 pangkat 2 adalah 2, ya kan? Ditambah berapa? 9, ya kan? Berarti sama dengan 36 kali 2. Berapa 36 kali 2? 12, 6, 72. Berarti 72 ditambah 9, ya kan? Berarti sama dengan 81. Akar dari 81 berapa? 9. Ya, berarti kita temui ini. Berarti AS-nya sama dengan 9. Gitu ya. Paham sampai sini? Jadi, kita simpulkan bareng-bareng. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Jadi, jarak antara titik A ke titik S adalah Kak Payo. Jadi, jarak dari titik A ke titik S adalah garis yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Garis itu bisa
ditentukan dengan cara menggunakan rumus Pythagoras gitu ya. Paham? Nah, kalau sudah paham, silahkan kerjakan problemnya ya. Terus kalian isi di aspek doing. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke sub yang kedua, yaitu jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis. Perhatikan gambar berikut. Ada titik A, ada garis G misalnya. Pada gambar di atas terdapat titik A dan garis G. Jarak antara titik A dan garis G diperoleh dengan cara sama kayak yang tadi. Kalau titik ke titik dengan cara menarik garis lurus, ini pun sama. Jadi caranya adalah menghubungkan dari titik A ke garis G yang dilambangkan dengan garis putus-putus nih yang ini. Nah, garis tersebut berhenti di titik P, ya kan? Ini tuh harus garis lurus, nggak bisa mencong ke sini. Jadi harus ditarik garis lurus. Nah, berhentinya di sini kan? Nah, titik ini kita namakan adalah titik P, gitu. Paham ya? Sehingga tercipta garis AP, ya kan? Tegak lurus terhadap garis G. Jarak dari titik A ke garis G merupakan panjang dari garis AP, ya kan? Berarti, ya kan? Nah, berarti kita dapat simpulkan. Jadi kita dapat simpulkan jarak antara titik dengan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik secara tegak lurus terhadap garis tersebut. Itu ya kesimpulannya. Nah, perhatikan kubus berikut ini. Ibu punya kubus seperti ini. Apabila panjang rusuk pada kubus tersebut adalah 6 dan titik S adalah pertengahan dari CG, maka hitunglah jarak titik S ke garis BD. Untuk menentukan jarak titik S ke garis BD, yang harus dilakukan adalah yang pertama. Jadi kita mau menentukan titik S ke garis BD. Ini B-nya. Sebentar. Nih. Garisnya BD. Nih. Garisnya BD kan? Kita garis. Nah, ini titiknya. Berarti kita gitu kan? Nah, yang pertama, membuat garis tegak lurus yang menghubungkan titik S dan garis BD. Berarti ini garis BD-nya, ini titik S-nya. Maka kita tarik garis lurus. Titik pertemuan antara titik sama garisnya kita namakan di sini adalah titik M. Ya. Setelah membuat garis tegak lurus yang menghubungkan titik S dan garis BD, kita ketahui bahwa segitiga yang terbentuk dari menghubungkan garis BD dan S adalah segitiga apa ini? Nah, ini kan S, ini BD kan? Tadi ditarik garis lurusnya. Nah, ini bisa dihubungkan B. Ini. Ya kan? Ini bisa ditarik nih. Dari D bisa ditarik ke S. Ya kan? B juga bisa ditarik ke S. Nah, sehingga tercipta seperti ini segitiganya. Nah, ini segitiga apa? Sama. Segitiga sama apa? Yo. Sama
kaki. Iya, benar, sama kaki. Nah, kita dapat menentukan jarak titik S ke garis BD dengan menggunakan panjang dari garis BD terlebih dahulu sebagai sisi alasnya. Nah, kita tentukan dulu garis BD-nya, ya kan? Sebagai sisi alasnya dengan cara menggunakan rumus Pitagoras kayak tadi. BD, berarti garis-garis yang bisa menghubungkan antara garis BD ini apa aja, segitiga yang bisa dibentuk. Kita bisa narik garis A, ya kan? B ke A dan A ke D. Berarti kita dapat begini. Gitu kan? Ini A, ini B, ini D. Tadi diketahui setiap rusuknya panjangnya adalah 6. Berarti ini 6, ini 6. Nah, kita cari sekarang BD-nya. Berarti garis BD sama dengan panjang garis AB pangkat 2 ditambah panjang garis AD pangkat 2. Berarti 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan 36 tambah 36. Maka kita bisa tulis juga 36 kali 2, ya kan? Karena 36-nya ada 2, berarti kita bisa tulis gini. 36 diakarkan hasilnya 6. 2 kita tulis 2. Berarti panjang BD-nya adalah 6 akar 2. Nah, sudah, setelah mendapatkan panjang BD, sekarang mari kita mencari panjang sisi selanjutnya, yaitu panjang sisi BS. Ya kan? Atau sisi DS. Mau yang ini atau yang ini. Dengan caranya seperti apa? Diawali kita mengetahui bahwa panjang rusuk pada kubus adalah 6. Karena titik S terletak di pertengahan, ya kan, rusuk CG, maka panjang CS adalah 3, ya kan? Kalau ini ke sini 6 dan ininya setengah-setengah, maka panjangnya adalah 3, ya kan? Setelah mengetahui panjang CS yang ini, ya kan? Nah, sekarang mari kita tentukan panjang BS-nya. Nih, panjang BS-nya, ya kan? Dengan cara menggunakan rumus Pitagoras ini yang ini. Berarti panjang BS sama dengan panjang BC pangkat 2 ditambah panjang CS pangkat 2, ya kan? Panjang BC-nya adalah, kita tahu rusuknya 6, maka 6 pangkat 2 ditambah CS-nya 3 pangkat 2 berarti sama dengan 36 ditambah 9, berarti sama dengan berapa? 36 tambah 9. 6 tambah 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 45. Nah, 45 ini bisa dikeluarin? Enggak, ya kan? Nah, sekarang kita cari akar yang bisa mengeluarkan 45 ini. Ini bisa ditulis kayak gini, 9 kali 5, ya kan, 45. 9 diakarkan jadi 3. Nah, sisanya akar 5. Berarti kita tulis gini, 3 akar 5. Ya kan? Berarti BS-nya, tadi DB-nya kita ketahui 6 akar 2. Ya kan? Ininya 6 akar 2. Terus BS-nya adalah 3 akar 5, ya kan? Maka dari langkah-langkah di atas, kita dapatkan bahwa BD adalah 6 akar 2, MB, berarti kalau di sini disetengahin kan? Berarti kalau MB adalah setengah dari DB, berarti setengah kali 6 akar 2, berarti sama dengan 3 akar 2, ya kan? Berarti kalau MB-nya berarti 3 akar 2. Nah, sekarang kita cari BS-nya atau DS-nya. Berarti BS-nya itu sama dengan
berapa tadi? 3 akar 5, ya kan? Nah, dengan petunjuk di atas, kita dapat mengetahui panjang SM-nya dengan cara menggunakan rumus Pitagoras. Karena ini segitiga sama kaki, ya kan? Kita bisa bagi ini setengah aja. Maka garisnya begini yang terbentuk, ya kan? SM, terus ini B. MB-nya tadi 3 akar 2, SB-nya tadi 3 akar 5, ya kan? Berarti SM itu sama dengan gimana? Karena ini bukan sisi miring, maka SM sama dengan, tulis di sini ya, SM sama dengan SB pangkat 2 dikurangi MB pangkat 2, ya kan? Nah, SB-nya berapa? 3 akar 5. 3 akar 5 pangkat 2 dikurangi 3 akar 2 pangkat 2, ya kan? Berarti sama dengan 3 akar 5. 3 kali 3, 9. 9 kali akar 5 pangkat 2, 5. Ya kan? Dikurangi 3 pangkat 2, 9. Akar 2 pangkat 2, 2. Ya kan? Itu sama dengan 45 dikurangi 18. Jadi sama dengan berapa? 45 kurangi 18. 5, 7, ya kan? 3, jadi 27, ya kan? Jadi akar 27. Nah, kita cari lagi. 27 ini bisa diakarkan. Jadi berapa? 9 kali 3, ya kan? 9 bisa diakarkan. Hasilnya 3, berarti 3 akar 3. Berarti SM-nya sama dengan 3 akar 3 gitu. Paham ya? Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sama kayak ini, ya kan? Jadi jarak antara titik S ke titik BD adalah apa tadi? Panjang ruas garis dari titik S ke titik BD yang ditarik tegak lurus, ya kan? Nah, oke. Sekian materinya dari garis ke garis. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang kembali videonya. Untuk selanjutnya Ibu akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, jangan lupa dikerjakan aspek problem dan dikerjakan di doingnya. Oke?